Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ada di podcast Al Azhar, podcast 47, dan hari ini adalah episode dengan tema Hari Guru bersama narasumber kita, Miss Neneng. Oke, Miss Neneng manggilnya apa nih? Teman-teman aja bisa. Oh iya, teman-teman SMP Islam Al Azhar 47 Banjarbaru. Ya, bertemu kembali dengan Miss Neneng ya. Oke. Gimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya langsung aja ya kita. Oke, siap. Tentang menyangkut Hari Guru nih. Sudah berapa lama Miss Neneng jadi guru dan kenapa memutuskan menjadi seorang guru? Baiklah anak-anak ya. Miss Neneng itu sudah 19 tahun jadi guru, tepatnya 2003. Oh, itu lama banget ya? Udah lama banget. Memutuskan jadi guru karena Miss Neneng melihat guru itu mungkin passion ya, passion Neneng. Hobi Miss Neneng itu dulu sering mengajari waktu SMP itu, jadi kakak kelas ketika kegiatan pramuka. Oh, kayaknya jadi guru itu mengasihkan gitu. Oh, jadi Miss karena lihat mengajar dan guru itu mengasihkan, jadi Miss memutuskan masuk jurusan untuk jadi guru gitu. Benar. Kayaknya nih hobi saya gitu. Iya, berarti udah lama banget ya? Udah lama banget, mungkin kalian belum lahir ya. 19 tahun ya? 19. 19 tahun. Saya pernah dengar lagu Bebannya besar, gajinya kecil. Kalau mengeluh, disuruh sabar mulu. Guru, 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 itu namanya. Gimana tanggapan Miss Neneng? Yang gajinya kecil, bebannya besar. Itu bener banget. Enggak, di anak-anak just kidding aja. Sebenarnya itu karena mungkin yang bilang seperti itu mungkin itu adalah guru yang belum jadi PNS ya. Oh gitu. Mungkin ya. Tapi kalau untuk mungkin yang bagi yang honorer ya, atau bagi yang guru yang istilahnya belum jadi pegawai negeri, mungkin dianggap gajinya kecil, bebannya besar. Jadi beda ya? Beda. Tapi kalau kami ya, misalnya di sini kan misalnya sebagai guru Yayasan Al Azhar Banjarbaru, ya kalau dari segi finansial ya lumayan lah ya. Ya terlalu misalkan ya seimbang lah dengan kan ada pengeluaran dan pendapatannya seimbang aja. Sebenarnya hal tersebut sih kita bisa meminimalisasi ya supaya tidak terjadi bebannya besar. Kita mungkin bisa dengan cara merencanakan pekerjaan itu seefektif mungkin. Ada jadwalnya, ada to-do listnya. Jadi supaya kita tidak bebannya besar, gajinya kecil. Jadi kita balance gitu anak-anak. Gitu aja. Jadi motivasi dari Miss Neneng itu kita nikmati saja kehidupan ini ya. Mengalir apa adanya. Insya Allah akan membukakan rezeki dari tempat-tempat yang lain. Miss, adakah keluh kesah Miss ketika menjadi seorang guru, suka dukanya apa aja gitu? Pertama sukanya itu ketika kita jadi guru, Miss Neneng itu seperti masuk ke dunia lain. Ya apalagi mungkin dunia kalian ya. Miss Neneng itu seolah-olah tertantang nih. Zaman sekarang kan anak-anak sekarang itu kan cerdas-cerdas ya. Iya. Miss Neneng itu produk tahun 80-an ya anak-anak ya. Jadi ketika Miss Neneng menghadapi kalian itu seperti menguak kotak Pandora gitu ya. Pandora itu apa maksudnya? Ada sisi lain yang terkuak. Jadi selain kita memahami generasi sekarang juga sukanya itu karena misalnya itu jadi awet muda. Awet muda ya. Jadi karena menikmati keceriaan kalian, jadi kita itu lebih stres itu jadi hilang. Kalau misalnya itu lebih senang mengajar ya daripada tinggal di rumah. Misalnya itu dulu jadi ibu rumah tangga itu selama 10 tahun. Kan resign. Kemudian jadi ibu rumah tangga 10 tahun, kemudian kembali aktif mengajar dan menikmati lagi masa-masa Miss Neneng. Inilah yang Miss Neneng inginkan ya, meskipun sibuk tapi Miss Neneng seneng. Nah dukanya itu ketika mengajar ternyata anak-anak itu nggak paham. Misalnya sudah capek-capek mengajar, misalkan 2 jam pelajaran, ternyata ketika dites nilainya itu kurang. Nah itu yang dukanya. Terus itu kedua, ketika bertemu dengan anak-anak misalkan di tempat umum ya, anak-anak itu pura-pura
tidak ingat, pura-pura lupa atau pura-pura tidak kenal gitu. Malah mereka itu cepat-cepat pergi. Nah, itu rasa sedihnya itu di situ. Sebenarnya anak-anak senangnya misalnya itu ketika murid itu ketika bertemu di tempat umum disapa lah ya guru itu. Tidak usah dikasih juga nggak apa-apa, yang penting nyapa, karena dengan menyapa berarti dia itu mengingat gurunya. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong, ini bukan kayak podcast biasanya ya. Kita sambil ngobrol santai aja. Sharing ya? Sambil sharing aja. Nah, selanjutnya nih, apa harapan Miss Neneng buat profesi guru di Indonesia ke depannya? Nih, mungkin karena misalnya ini takutnya nih tadi ya gajinya kecil, bebannya besar. Ya mudah-mudahan ada dari segi pemerintah ya, dari pemerintah mudah-mudahan ada segi apa ya, penyetaraan lah buat guru-guru yang bukan PNS ya. Ada misalkan bantuan dari pemerintah seperti itu supaya guru itu ya istilahnya kita kan sama-sama di sini mencari nafkah juga ya, misalnya ya ada peningkatan ekonomi lah seperti itu. Tapi terus harapan yang lainnya ya mudah-mudahan murid-murid sekarang kan sejak masa pandemi ini kan nilai adabnya itu kan sedikit berubah ya, harapannya berubah supaya mudah-mudahan ketika kita sudah mulai belajar anak-anak kembali lagi ya, disiplin lagi, rapih lagi seperti dulu gitu aja. Oke nih. Kan ini kan ada kurikulum merdeka yang baru ya. Nah, itu tuh gimana tanggapan Miss Neneng? Kurikulum merdeka itu adalah metode pembelajaran anak-anak ya yang sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut. Jadi murid itu katanya sih dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang dia sukai. Nah, harapannya nih dengan adanya kurikulum merdeka, murid-murid itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya ya, tanpa misalkan mereka itu tidak terpaksa dengan pelajaran-pelajaran yang tidak disukai. Misalnya nih, contoh Fikri pelajaran yang disukai apa? Mungkin kayak IPA. Nah, IPA. Nanti Fikri bisa mengembangkan misalnya IPA itu nanti cenderung nanti mudah-mudahan ya nanti lebih ada percobaan-percobaannya, digali lah ya, eksperimennya. Mudah-mudahan ya nanti ya dengan kurikulum merdeka itu meningkatkan kemampuan murid. Misalnya jadi murid itu nanti di IPA itu ada yang senang farmasi nanti ya, kimia, terus ada yang suka fisika, nanti diharapkan nanti kalian penjurusan nanti di SMA. Nah, misalkan kalau di pelajaran Miss Neneng nih bahasa Indonesia nanti diharapkan minatnya itu ada anak-anak yang suka puisi, nanti diharapkan bisa membuat puisi. Terus cerpen misalnya ya, membuat cerpen, teks-teks dan lainnya. Oke. Nah, menurut Miss Neneng, ini kan Hari Guru ya sebentar lagi. Nah, bagaimana menurut Miss Neneng memaknai Hari Guru tersebut? Ya, Hari Guru. Masih ingat tidak himnenya? Masih dengar ini kan? Terpujilah wahai engkau. Nah, mudah-mudahan misalnya itu harapannya misalnya di sini ya secara pribadi menjadi sosok. Nah, sosok yang diidolakan oleh murid, inspirasi lah intinya ya. Pingin jadi guru yang inspirasi baik dari segi ilmunya, segi adabnya. Nah, itulah yang misalnya harapkan jadi guru itu, jadi guru-guru yang lain pun menjadi sosok inspirasi bagi muridnya dari segi adabnya, dari segi ilmunya gitu harapannya ya. Jadi sosok inspirasi itu susah sekali loh. Kadang-kadang kita suka ada timbul yang negatif-negatif dari tubuh kita, dari diri kita tuh, malah yang negatifnya itu yang terblow up buat anak-anak murid. Nggak suka dengan guru itu misalnya karena guru itu galak dan sebagainya. Padahal anak-anak galak itu bukan galak mungkin ya. Sebenarnya guru itu menerapkan disiplin, karena disiplin itu penting ya buat kita. Kalian nanti kalau disiplin, insya Allah semua cita-cita dari kalian itu akan tercapai. Oke, sip. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Miss Neneng kan terkenal dengan pembelajarannya yang kreatif. Nah, itu tuh Miss dapat ide kayak gitu dari mana sih? Teman-teman, berikut ini cuplikan Miss Neneng mengajar di SMP IA 47 Banjarbaru dan beberapa hasil tugas murid di pelajaran Miss Neneng. Menyanyikan pantun atau musikalisasi pantun. Mulai dari Miss Neneng dulu ya. Manusia pergi ke batu jajar. Apa gunanya jikalau pintar tapi tak beradab? Apa gunanya? Apa gunanya jikalau pintar? Sebenarnya misalnya itu melihat sebelumnya itu kan kita siapkan RPP ya, rencana pembelajaran, sudah ada rencana pembelajaran itu setiap guru itu sudah menyiapkan rencana pembelajaran ya. Kita buat di awal tahun itu sudah ada, tapi
itu disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Jika murid tersebut misalkan ternyata kurang efektif nih, diganti lagi metodenya ya, diganti lagi misalnya nih ketika masuk itu ternyata muridnya kurang responsif terhadap materi yang disampaikan. Kira-kira materi apa nih, apakah diselipkan gini misalnya ya. Kadang-kadang kan mungkin kalian juga merasa pembelajaran bahasa Indonesia itu bosan. Nah kadang-kadang kita akhirnya ada ilmu satsetnya. Jadi ilmu satset itu digunakan jika pembelajaran tersebut tidak dinilai kurang efektif, tidak ada responnya, kalau nilainya tuh kurang bagus misalnya. Oke, nih pertanyaan terakhir ya, sekaligus untuk podcast kita. Adakah pesan-pesan untuk murid-murid di SMP Islam Al Azhar 47 Banjarbaru? Pertama, terapkan adab ya anak-anak ya, adab baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah ya. Kedua, nih tingkat lagi disiplin ya, disiplin, kebersihan dan sebagainya itu sudah seperti makanan sehari-hari ya, tapi ternyata pada saatnya kurang dilaksanakan. Misalnya menginginkan jadi anak itu yang beradab, disiplin, rapi, bekerja sama dengan teman-teman itu saja ya. Oke. Terima kasih Miss Neneng sudah berhadir di podcast kita dengan tema Hari Guru. Jadi menjadi guru itu ternyata sangatlah banyak tantangannya, banyak suka dukanya, mulai dari muridnya, mulai dari beban, mungkin dari sistem kurikulumnya, cara mengajarnya itu banyak sekali. Dan harapan Miss Neneng untuk guru di Indonesia ke depannya semoga berdedikasi tinggi dan menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Mudah-mudahan muridnya beberapa tahun kemudian ketika bertemu dengan gurunya, alhamdulillah Miss Neneng, saya telah menjadi bla 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 bla. Alhamdulillah seperti itu ya. Saya telah menjadi bla 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 dan seorang yang berdaya guna buat bangsanya. Oke, makasih Miss Neneng. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.